Nah ini Om Jen bersama Pak Sekda dan Kepala BKKD dan Bapeda. Siap. Nah ini bagian yang nyari duit. Siap, Bos. Nah, ini bagian yang ngeluarin duit. Siap, Om Jen. Jadi APBD Kabupaten Purwakarta itu yang nyari duitnya nih Siap. Bapeda. Nah yang ngeluarinnya ini gitu. Yang ngatur regulasinya ini Sekda. Nah sebagai di sini juga ada Kabag Pembangunan. Nah ini ada sekretaris Bapeda. Nah, yang merumuskan badan perumu itu apa ini badan perencanaannya, sekretarisnya ini Bapeda, namanya Bapeda dulu mah Bapeda terus Bapelitbangda. Nah sekarang berubah menjadi Bapeda. Ini Kabag ekonomi. Nah ekonomi sulit ya Kabag. Nah ya supaya nanti sulit nih ekonomi kan ya Kabag ekonomi lengkap ya Kabag Pembangunan, Kabag ekonomi ya. Badan perencanaan, ya Bapeda, ya Pak Sekda, ya ke BPKAD. Sebenarnya orang APBD tahun 2025 teh seberapa sih? 2025 ini APBD teh. APBD tahun 2025 itu pendapatan daerahnya kalau di target anggarannya itu 2,7 triliun. Oh, kabehna 2,7 triliun target pendapatan. Nah, terus pendapatannya realisasinya seberapa? Realisasinya itu 2,5. 2,5. Berarti ini mengukur ke realisasi 2,5. Ya, Nah, dari 2,5 ini itu dari mana aja sih sumbernya sih? Nah, yang sumbernya pertama nih. Itu dari pendapatan asli daerah. Yang pertama dari PAD. Ya. Nah, PAD kita berapa? Pendapatan asli daerah kalau target anggarannya itu 971 targetnya. miliar. Jadi dari 2,7 itu yang ditargetkan dari PADS pendapatan asli daerah itu 971 miliar. Realisasinya 772 miliar. 2025 teh. Berarti kan itu nyampe target. Hanya 79,51%. Target dari realisasi. Ayo tahun kemarin targetnya? Tahun kemarin itu Kemarin? 2024 lebih kecil sih Targetnya. Ya. Terus realisasinya juga lebih kecil. Oh, berarti sebenarnya secara angka realisasi dari PAD itu dari PADS itu lebih tinggi, bertambah, tapi dari target tetap masih kurang. Ya, memang kan target setiap tahun harus naik terus. Target kalau nggak naik nanti tidak akan pertumbuhan dan tidak ada perkembangan. Jadi dari sisi angka sebenarnya dari tahun kemarin kita naik, tapi dari target tetap aja kita prosentasenya masih kurang. Nah berarti kan dari PAD, terus dari mana lagi? Nah terus juga kan PAD itu terdiri dari pajak daerah. Pajak daerah itu 642 ditargetkan, tapi realisasinya 484. Itu dari pajak. Terus juga dari retribusi daerah. Nah itu targetnya 307 miliar. Realisasinya 262 miliar dari pajak, dari retribusi. Nah terus juga hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan itu 8 miliar, realisasinya 6,9. Nah ya, nah selain dari PAD dari mana aja sih kok gede ini 2,6 sementara kita yang kita kelola, yang kita urus, yang kita peruntukan kok kayaknya enggak banget deh. Sebenarnya ini selain dari PAD ada pendapatan transfer dari pusat. Itu anggarannya 1,7 triliun. Realisasinya 1,730. Jadi kurang sekitar 1 miliar 900. Tapi ini peruntukannya kita yang ngatur atau dari sana? Dari sana. Oh, jadi yang ini mah yang 1,7 mah jadi dikasih dari sana, peruntukannya juga sudah ditentukan apa aja sih komponennya? Kalau komponennya? Untuk DBH itu dana bagi hasil bisa kita kelola tanpa ada peruntukan. Tapi kalau untuk DAU itu kan ada DAU SG dan ada DAU blok grant. Dana bagi hasil yang bisa dikelola berapa yang kemarin? Itu kalau di target 151 miliar, realisasinya hanya 126 miliar. 120, jadi 126 itu dikelola? Ya, hanya 83
0,33%. Nah, itu mah dikelola ke orang. Iya. Jadi kita bisa menentuin Bisa, peruntukannya untuk bisa apa. untuk apa? Bisa digunakan untuk kegiatan yang memang untuk pembangunan di Pembangunan. kabupaten kota. Terus sisanya untuk apa? Nah, sisanya itu kan ada DAU, terus juga ada DAK. Nah, untuk DAU itu kan sudah ada ketentuannya, ada DAU block grant, ada DAU spesifik grant. Nah, kalau untuk yang spesifik grant itu sudah ada peruntukannya. Nah, seperti Itu dari pusat. seperti DAU pendidikan, terus juga DAU kesehatan, terus juga ada DAU infrastruktur ya. Nah, itu. Nah, kalau yang block grant itu untuk gaji atau kalau ada sisa bisa digunakan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sabaraha berapa yang kemarin? Nah, untuk pembagiannya Bu Kabit. Bu Kabit. Untuk pembagiannya, Sabaraha yang kemarin. nah untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya ya, jadi artinya bisa digunakan oleh daerah itu 723 miliar. Itu Untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, artinya itu bisa untuk gaji atau kalau sisa gaji sudah terbayar, ada sisa bisa digunakan untuk pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ada kegiatan. Nah, terus ada DAU yang ditentukan penggunaannya yang spesifik grant ya. Nah, itu mah 166 kalau targetnya, tapi realisasinya 163 miliar. Terus Nah, eta yang ini yang tidak ditentukan oleh pusat. Nah, itu yang 700 sekian berarti. Ya. Nah, kita untuk apa aja tuh, Cek? Nah, ini selain kita bayar gaji, juga ada kita bisa menggunakan gaji itu dari sini? Dari situ. Yang dari 700 Iya, ini. dari 700. Ya, artinya tetap aja toh itu udah pasti keluarnya untuk gaji. Iya. Tapi kalau Jadi ada pegawai, sisa bisa digunakan. Tapi biasanya sih ngepas. Jadi kita tidak bisa sisa dan biasa lagi ngepas kan gitu. Artinya itu mah nggak bisa diapa-apain lah. bisa. Jadi kan kalau diapa-apain juga pegawai nggak pada makan, berarti kan gaji dari situ, ya kan? Ya, nah terus ini kan ada DAK. enggak ya, DAK udah pasti kan, tadi sudah komponennya sudah masuk yang dari transfer daerah. Nah ini yang paling krusial lagi nih, Ce nih. Ini kan ada yang beberapa yang tunda bayar proyek infrastruktur, ya kan? Iya. Nah ini ada yang tunda bayar, berapa tunda bayarnya? Nah, untuk saat kemarin itu kita tunda bayar itu yang sudah bayar, Ya, yang proyeknya sudah selesai tapi belum dibayar. Nah, itu ada di Dinas PUPR. Ya, berapa itu? Nah, itu sekitar 12,3. 12,3. Tapi lamun ayeuna kalau sekarang dibayar duitnya ada. Artinya proses mekanisme udah ditempuh ada bayar. Asal prosesnya sudah dilalui, Iya. gitu kan? Karena harus juga ada review dari inspektorat. Iya, nanti pas itu mah artinya aman lah untuk pembayarannya aman, itu walaupun tunda bayar karena kaitannya di akhir tahun pada saat itu posisi kas kita kosong, jadi kita itu menjadikan hutang, jadi tunda bayar berarti sekitar 12 miliar anu tunda bayar. Nah, tapi di satu sisi ada Silpa Irma kan? Berapa tuh Silpa Irma? Silpa Irma itu ada berapa? Ada sekitar 30 ya, 30. Ya kan aneh nih kalau publik nih ya. Ini ongko APBD ini ada silpanya 30 sekian miliar. Tapi di sisi lain ada yang tunda bayar. Iya. Kan harusnya kenapa nggak dibayarin saja? Kan gitu kan? Karena ini kan silpa. Ini tunda bayar hutang ke orang. Kenapa silpanya 32 miliar, ini yang tunda bayarnya 12 miliar, kenapa nggak dibayarin aja? Kan gitu kan? Pasti publik nanyanya begitu. Orang kan nanyanya begitu. Makanya Eca harus dijelaskan pada semuanya. Ini yang silpa itu dana apa sih sebenarnya? Gitu loh. Betul.
Jadi silpa yang ada di per 31 Desember 2025 itu silpa irmak. Oh, silpa irmak. Ya. Sok jelaskan Silpa. BKB masyarakat Purwakarta tuh apa irmak itu apa silpa irmak Silpa tuh. irmak itu artinya silpa yang memang sudah ada peruntukannya. Nggak boleh Tidak dipakai. boleh dipakai. Nah, kenapa nggak terserap pada saat itu? Nah, pada saat itu memang ada beberapa kendala yang tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Karena aspek administrasi. Karena aspek Oh, jadi administrasi. karena aspek administrasi anggap aja itu tidak terserap, Iya. ya kan? Karena waktunya sudah keburu tanggal 31, makanya terjadi silpa lah. Iya. Cuman uang ini karena uang irmak nggak boleh diapa-apain. Iya.